الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallama wa baraka alaihi. Limpahan puji kehadirat Allah Maha luhur, Maha menguasai kehidupan, Maha menguasai ruh dan menempatkannya di dalam jasad, Maha memilihkan tempat bagi ruh untuk muncul di dalam jasad hambanya, sehingga ruh itu mempunyai alat untuk berbicara, sehingga ruh mempunyai alat untuk melihat, mendengar dan berbuat dengan panca inderanya, sehingga ruh diberi martabat dan derajat mulia oleh Allah untuk termuliakan, semakin dekat ke hadratullah Jalla wa'ala, sehingga dijadikanlah tubuhnya ini alat untuk mencapai keridhaan ilahi, sehingga dijadikanlah tubuhnya itu sebagai alat untuk mencapai keridhaan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika selesai izin Rabbul Alamin bagi seorang hamba untuk hidup di atas buminya, selesai izin baginya untuk makan dan minum dari rizki di atas buminya, selesai izin dari Allah bagi hambanya untuk memakai panca inderanya dalam hidupnya, maka Allah memisahkan ruh dengan jasadnya. Jasad dikembalikan kepada asalnya di perut bumi dan berpadu dengan tanah, dan ruh mendapat dan membawa kemuliaan yang dibawanya di masa hidupnya, ataupun membawa kehinaan yang ia lakukan di masa hidupnya. Kembali ruh berpisah dengan jasad sebagaimana sebelum ia masuk ke alam dunia. Ia pun kembali berpisah dan selesai di alamul barzakh, di dalam pertanggungan jawab atas setiap detik masa hidupnya di muka bumi. Dia Allah yang maha membangkitkan seorang penyeru ke jalan keluhuran, yang seruan sang Nabi ini dilangsungkan dan diteruskan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Cahaya hidayah dilangsungkan oleh Allah dari jiwa mulia menuju jiwa mulia, menerangi hati si fulan, menularkan cahayanya kepada jiwa lainnya. Demikian rahasia kemuliaan kebangkitan Sayyidina Muhammad
sallallahu wasallam wa baraka alaih. Kemuliaan dari satu jiwa yang dipenuhi hikmah ilahi, dipenuhi cahaya kemuliaan Al-Quranul Karim, lantas disampaikan kepada jiwa-jiwa suci Muhajirin dan Ansar. Mereka menerima kemuliaan cahaya risalah dan bimbingan-bimbingan sang Nabi. Mereka menerima budi pekerti terindah, menyaksikan makhluk yang paling indah, menyaksikan budi pekerti yang paling indah, menyaksikan akhlak yang paling suci, sehingga mereka tenggelam meninggalkan seluruh idolanya. Mereka tidak mengenal idola yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Mereka lupa dengan semua yang mereka cintai. Mereka asyik kepada manusia yang paling lembut dan berkasih sayang, manusia yang paling banyak tersenyum, manusia yang paling ramah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Sehingga Allah memuji sang Nabi dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Adakah ucapan yang lebih indah, kata Allah, selain ucapan orang yang menyeru ke jalan Allah dan kepada amal saleh dan berkata, sungguh aku adalah orang yang muslim? Maka jatuhlah pemahaman kita sedemikian banyak para penyeru ke jalan Allah dan kepada amal yang saleh, akan tetapi pemimpin mereka semua Sayyidina Muhammad SAW, pemimpin penyeru ke jalan Allah. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Pelita yang terang benderang adalah gelar dari Allah untuk Nabi-Nya Muhammad SAW. Alangkah indahnya gelar ini digelari oleh Allah, sirajan munira, pelita yang terang benderang, yang para sahabat ketika dalam keadaan sedih, maka mereka mencari cara untuk sampai menghadap sang Nabi. Sinah kesedihannya ketika memandang wajah manusia yang paling ramah, manusia yang paling tidak ingin mengecewakan orang lain, Muhammad Rasulullah SAW. Ayat demi ayat turun, sehingga kemuliaan demi kemuliaan disampaikan. Kita lihat pada hadis mulia ini, di mana semulia-mulia tuntunan sang Nabi, saya menjaga kita dengan budi pekerti yang indah. Iyyakum wadhan fa inna dhan akdzabul hadis. Hati-hati kalian dengan sangka buruk, karena sangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Di sini sang Nabi membimbing kita untuk terhindar daripada permusuhan dan perpecahan. Diteruskan oleh sang Nabi, wala tajassasu, jangan mencari-cari aib orang lain. Wala tahassasu, jangan berusaha mencari-cari kabar tentang buruknya aib orang lain. Wala tabaghadu, jangan saling membenci satu sama lain. Wala yakhtubur rajul ala khitbati akhi hatta yankih aw yaddu. Akhlak sang Nabi, jangan melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh pria lainnya sampai dia menikahinya atau tidak jadi menikahinya. Ini hadirin adalah tuntunan-tuntunan yang kalau kita lihat biasa saja, tapi kalau dijalankan, orang yang melakukan ini akan menjadi pembuka kebahagiaan bagi masyarakat.
akan dijadikan panutan, akan dijadikan idola, akan dicintai, dan akan menjadi sebab terjadinya kebahagiaan dan kesejahteraan di masyarakatnya. Muncul 2 orang seperti ini, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dunia ini akan indah bila kita mengikuti makhluk yang paling indah, Nabi Muhammad SAW, yang diciptakan oleh yang maha indah, Allah. Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menukil makna dari hadis ini sekilas, bahwa yang dimaksud tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain ini ala sabilil ikrah, makruh, bukan haram, tapi dari jalan adab dan menjaga perpecahan. Bukan tidak sahnya lamaran, lamarannya tetap sah. Kalau seandainya hal itu belum menjadi pernikahan, akan tetapi hal ini merupakan hal yang akan menjadi penyebab perpecahan, sehingga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul selalu menjaga agar kita selalu di dalam kemuliaan, selalu dalam kedamaian, selalu dalam persatuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita cara-cara termudah dalam kehidupan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bentuk keindahan tuntunannya untuk orang-orang dari para pemuda yang akan melakukan pernikahan, ada bimbingannya dari sang Nabi. Dalam berumah tangga ada bimbingannya. Dalam bermasyarakat ada bimbingannya. Dalam bermuamalah pada ayah dan bunda ada tuntunannya. Dalam berbuat kepada anak-anak dan keturunan ada tuntunannya. Kita lihat bagaimana sang Nabi bersabda, riwayat Sahih Al-Bukhari, "Tazawwaju walau bi khatim min hadid." Nikahlah kalian walau dengan mahar cincin dari besi. Ini hadirin hadirat, hadis yang tampaknya singkat saja, padahal mengandung sedemikian banyak hikmah mulia. Di sini sang Nabi mengangkat penghargaan besar untuk kaum wanita. Kalau kita membaca sekilas, seakan-akan ini menghina kaum wanita. Masa mahar dari cincin besi? Berapa harga cincin besi? Di jalan juga banyak besi dibikin cincin. Hadirin hadirat, justru di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan bahwa mahar bukan untuk membeli wanita. Sebagian orang salah paham, mahar adalah untuk membeli dan menghalalkan wanita. Wanita tidak bisa dibeli kehormatannya. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar yang demikian kecilnya dalam akad nikah, demi untuk apa? Pertama, menjaga perzinahan. Banyak pria dan wanita yang sudah ingin menikah tertahan gara-gara belum adanya harta yang banyak. Terjadi pernikahan dan kehamilan sebelum menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, menghargai derajat wanita tersebut. Menghargainya dengan adab dan akhlak, bukan dengan harta atau emas dan perak. Kalau ia menghargainya dengan emas dan perak yang mahal, maharnya sudah sedemikian mahalnya, selesai ia menikah, ia berkata, "Kau milikku." Sudah besar-besar ku keluarkan maharnya, kan kira-kira begitu. Tentunya tidak demikian Islam menghargai kaum wanita. Ini mahar yang demikian tiada artinya. Dalam hadiah dipersilahkan mahar semahal apapun. Hadirin hadirat, Rasul meneruskan lagi, "Aulin walau bisyah," riwayat Sahih Al-Bukhari. Adakan jamuan pernikahan. Jamuan pernikahan itu sunnah, walau dengan seekor kambing yang disembelih saja. Berpikir puluhan juta, ratusan juta untuk makin murah, makin malu, justru makin mahal, makin jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Semakin besar boleh-boleh saja, tapi yang sunnah adalah yang sederhana. Hadirin hadirat, ini yang mesti dipahami oleh muslimin muslimah.
yang akan menikah, atau yang putra-putrinya akan menikah, atau yang kelak mempunyai anak yang akan menikah. Perhatikan sunnah Nabi Muhammad SAW, hal ini membawa keberkahan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, lewatlah seorang pemuda yang kaya raya, non-muslim. Rasul berkata, apa pendapat kalian tentang pemuda ini? Maka orang yang di sekitarnya berkata, orang kaya raya, orang merdeka, melamar siapapun pasti diterima. Kalau dia berbicara pasti didengar ucapannya. Kalau dia minta tolong, semua orang akan menolong. Kalau dimintai pertolongan, semuanya dia akan mampu memberi pertolongan. Lalu lewat orang kedua, pemuda yang miskin, muslim. Pendapat kalian apa tentang pemuda ini? Maka mereka berkata, pemuda ini muslim tapi miskin. Kalau seandainya ia dimintai bantuan, belum tentu ia mampu membantu. Kalau dia minta bantuan, belum tentu ada yang mau membantunya. Kalau dia bicara, belum tentu orang mau dengar ucapannya. Maka Rasul SAW bersabda, ini menunjuk kepada pria yang miskin tadi lebih afdal dari sepenuh dunia pria yang tadi. Pria yang tadi sepenuh dunia, ini lebih afdal. Kita tanya, kenapa Rasulullah berbuat seperti itu? Rasul ingin mengangkat derajat dan kemuliaan yang hakiki dalam kehidupan. Inilah kemuliaan. Inilah hal-hal yang sangat luhur, dan inilah hal yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kekayaan bukanlah ukuran karena kehidupan dunia sementara. Setelah itu ada yang kaya raya dengan istana megah yang kekal. Mereka lah orang yang bertakwa kepada Allah. Kekayaan dan kemiskinan di dunia hanyalah sandiwara dan sementara saja. Kesedihan dan kegembiraan di dunia adalah sesaat, dan setelah itu akan muncul dua tempat bagi setiap orang yang ada, yang hidup di atas permukaan bumi ini. Dua tempat. Tempat yang orang-orang diridhoi Allah, yaitu surganya dalam kebahagiaan yang kekal, atau dalam kemurkaan Allah dalam api neraka. Hanya dua tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak di sini, ya di sini. Kalau tidak di surga, pasti di neraka. Kalau tidak di neraka, pasti di surga. Salah satu dari dua. Kemana kita? Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan daripada bentuk indahnya budi pekerti sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 hal, kata para sahabat. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang-orang yang sakit. Kita bertanya, ya ini hal yang sangat remeh, menjenguk orang sakit. Tapi kalau kita dalami maknanya, hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, aku sakit dan kau tidak menjengukku. Maka hambanya bertanya, Rabbi, bagaimana kami menjengukmu sedangkan kau Rabbul Alamin? Maka Allah menjawab, fulan hambaku sakit, kau tidak menjenguknya. Lau ruttahu lawajadtani indah. Kalau kau menjenguknya, akan kau temukan aku, kata Allah, berada di sebelahnya. Bukan berarti wujudnya Allah, tapi bentuk besarnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Orang yang menjenguk orang yang sakit, hadirin hadirat, di sini ada bentuk kekuatan. Di sini ada bentuk kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan silah dan hubungan dengan orang itu dan keluarganya. Orang yang sakit apabila ia dijenguk, ia tidak akan lupa selama-lamanya. Saat aku sakit, fulan yang menjengukku fulan. Seandainya ia wafat, keluarganya pun tidak akan lupa. Saat almarhum sakit, yang menjenguk si anu.
Ini perbuatan 1-2 menit hadirin hadirat, akan tetapi menyambung silah sedemikian panjangnya seumur hidup, bahkan sampai yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hebatnya sang Nabi mengajarkan 1-2 menit perbuatan bisa menyambung silaturahminya dunia dan akhirat dengan orang tersebut dan keluarganya. Ya dadul qarib, batinnya ia mendapat keridhaan Allah sebagaimana hadits qudsi tadi. Zahirnya ia menyambung hubungannya kepada yang sakit dan keluarganya. Yang kedua adalah tashmitul atis, yaitu mengucapkan doa yarhamukallah bagi orang yang bersin. Masya Allah, sunnahnya Nabi hanya urusan bersin saja pakai didoakan, pakai diperintah. Hadirin hadirat, di sini tersimpan dahsyatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memperbuatnya. Karena ketika seseorang bisa mendoakan saudaranya, walau saudara hanya bersin saja, apalagi kalau saudaranya ditimpa sakit yang keras. Bersin saja ini penyakit paling ringan. Sudah diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW. Doa itu muncul melihat kesulitan saudaranya walaupun hanya bersin. Ini hebatnya sunnah Nabi Muhammad SAW mendidik dan mentarbiyah jiwa untuk sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang-orang yang menyayangi makhluk. Selanjutnya ittiba al-janazah, mengikuti dan mengantar jenazah. Kita ditanya urusan apa dengan mengantar jenazah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, barang siapa yang mengantar jenazah sampai menyolatkannya, ia mendapat pahala 1 qirat. Dan bila ia meneruskannya sampai menguburkannya, ia mendapat pahala 2 qirat, yang setiap 1 qiratnya bagaikan gunung Uhud. Berapa menit kita mengantar jenazah, berapa menit menyolatkannya, berapa menit menguburkannya. Barangkali paling lama 2 jam saja, paling lama. Itu tersimpan pahala 2 gunung Uhud. Kalau kita beribadah siang dan malam 100 tahun belum tentu terkumpul sebesar pahala 2 gunung Uhud. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala besar. Karena apa? Demi muslimin muslimah menyambung silaturahmi pada saudaranya walaupun saudaranya telah wafat. Wafat masih dikejar oleh muslimin muslimah karena tersimpan rahasia keridhaan Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari mayit. Jika orang sekarang mengatakan bagaimana mayit memberi manfaat, jelas hadis Nabi Muhammad SAW, ikut menyolatkannya, ikut menguburkannya, rahasia kemuliaan Allah dan keridhaannya demikian besar dan dahsyat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul meneruskan sabdanya, wa nasrul madlum, dan menolong orang-orang yang teraniaya. Nolong orang yang teraniaya ini pahala besar. Karena doa mereka tidak akan dihalangi oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang telah kita baca beberapa pertemuan yang lalu, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian pada doa orang-orang yang dizalimi, karena tidak ada batas yang membatasi doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianiaya doanya diijabah oleh Allah. Rasul mengajarkan apa? Membantu orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya saat dibantu pasti berterima kasih dan mendoakan orang-orang yang membantunya. Ijabah dari Allah Subhanahu wa taala muncul berkat perbuatan ini. Ini siasat sang Nabi mentarbiyah umatnya untuk selalu mendapatkan keuntungan besar dalam pahala-pahala. Dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rahasia-rahasia kemuliaan. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang 3, ketika salah seorang rahib dari Bani Israel, ia beribadah memisahkan dirinya dari keluarganya, dari semua orang.
memisahkan diri di sebuah lembah, tidak kenal siapapun, tidak mau berteman dengan siapapun. Bangun rumahnya sendiri, ada kebunnya, ada danaunya, ada segalanya, dia tidak mau kenal dengan orang lain, hanya ibadah. Lantas syaitan tidak puas melihat orang, maka syaitan pergi melihat kampung terdekat daripada orang ini, rahib ini. Syaitan melihat ada seorang wanita yang sakit jiwa. Ayahnya mencari obat tidak sembuh, kakaknya, istri sang ayah yaitu ibunya sudah membawanya berobat ke sana kemari, tidak ada penyakit dan tidak ada kesembuhan. Syaitan berkata, ini akan kujadikan cara untuk merusak rahib tadi. Rahib seorang pemuda, ini wanita yang sakit jiwa. Syaitan datang melalui mimpi kepada ayahnya. Ini hadirin berhati-hati terhadap mimpi. Mimpi walaupun melihat wajah orang suci terang benderang, hati-hati kalau mengajak kepada kemungkaran, bisa jadi syaitan. Kecuali mimpi Sayyidina Muhammad SAW. Pengecualian. Sabda Rasulullah, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani wa la yatamathalu syaitanu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, sungguh dia telah melihat aku dan syaitan tidak bisa menyerupaiku. Indah sekali dan mulia satu ciptaan yang tidak bisa diserupai syaitan, Sayyidina Muhammad SAW. Kembali kepada hikayah tadi, ia masuk dengan bentuk orang yang saleh, wajah bercahaya, berkata kepada orang itu, "Mau putrimu sembuh? Pergi ke rahib itu, di sana ada rahib ahli ibadah. Taruh di sana, titipkan di sana, sembuh." Dia datang pada kakak wanita yang sakit ini, pada ibunya, dengan mimpi yang sama di malam yang sama. Keesokan harinya, ayah bercerita, "Semalam aku mimpi begini-begini." Istrinya berkata, "Aku juga mimpi." Kakaknya berkata, "Aku juga mimpi." Kalau gitu kita titipkan ke sana. Rahib menolak, "Aku tidak mau teman, jangankan wanita, pria saja aku tidak mau karena akan menggangguku dari ibadah, apalagi wanita yang bukan muhrim." Maka setelah dibujuk dan dibujuk, syaitan pula membisikkan dalam hatinya, "Terima saja, barangkali ibadah." Nih, hati-hati dengan khali. Hati-hati dengan ketika khali itu adalah wanita dan pria yang non-muslim, yang sudah dewasa, berada di tempat yang menyendiri dari orang lain. Ini bahayanya menyendiri. Kalau di tempat ramai, maka akan terhindar dari fitnah. Tapi kalau di tempat yang sepi, maka dia pun menerimanya. Silahkan, tapi jangan di rumahku, di sebelah, bangun rumah khusus untuknya, depan rumahnya. Aku tidak akan berbuat apa-apa selain membawakan makanan untuknya dan mendoakan. Maka tinggallah mereka berdua di lembah ini. Ini yang sangat berbahaya. Karena yang ketiganya syaitan. Betul saja syaitan membujuk, jangan cuma diberi makan, ajak bicara. Ini cuma berdua, tidak ada orang lain, tidak ada walinya, tidak ada tetangganya, tidak ada saudara, tidak ada teman. Rahib itu mulai mengajak berbicara, duduk bersamanya, dan akhirnya menghamilinya. Tidak ada yang lihat. Syaitan masuk lagi ke dalam hati. Perempuan ini sudah hamil. Sebentar lagi keluarganya datang, habis kau nanti. Bagaimana cara yang terbaik? Cara terbaik, bunuh saja. Bunuh, kuburkan. Tidak ada yang tahu. Katakan saja, wanita ini wafat, sakit. Semua percaya padamu, kau kan rahib. Ia pun membunuhnya. Orang yang tidak pernah berbuat dosa ini terjebak pada zina. Setan tidak puas, dijebak dengan pembunuhan. Setelah terbunuh, setan belum puas. Ia datang lagi kepada keluarga ayahnya, ibunya, lewat mimpi lagi. Putri kalian dihamili oleh rahib itu. Ia akan memungkiri, kalau tidak percaya gali kuburnya, buktikan putri kalian hamil atau tidak. Masyarakat keluar beramai-ramai mendatangi rahib.
Rahib ditanya, betul kau telah menghamilinya? Mana putri kami? Wafat. Di mana kuburannya? Di sini. Kau menghamilinya? Tidak. Bongkar makamnya, buktikan. Terbukti hamil. Rahib lari ke rumahnya, dikejar oleh orang-orang di sekitarnya, masyarakat sekitar, dan syaitan muncul dengan wujud manusia. Syaitan muncul dengan wujud manusia. Hadirin, teriwayatkan dalam beberapa riwayat Sahih Bukhari pada para sahabat, syaitan muncul dengan wujud manusia. Lalu syaitan berkata, wahai rahib, aku yang membuat ini semua. Aku cemburu melihat kau berbuat baik. Ku datang lewat sana dengan mimpi sampai mereka ke sini. Aku yang membisikkanmu untuk berbuat zina. Aku yang membisikkanmu membunuh. Aku yang membisikkanmu. Sekarang mereka sudah di luar. Sebentar lagi mereka masuk. Kau dibunuh sebagai pezina dan sebagai pembunuh. Kalau kau mau mengikuti syarat yang kuberikan, akan kututup kau, orang tidak akan melihat. Setelah itu kau boleh ibadah sepanjang hidup bertaubat. Soal kau taat padaku. Apa syaratnya? Kata rahib. Syaratnya kau sujud padaku dan yakini akulah berkuasa atas segala sesuatu. Rahib tidak tahan melihat ini. Dia pun sujud kepada syaitan dan berkata, kau berkuasa atas segala sesuatu. Pintu terbuka, masyarakat masuk dan membunuhnya. Rahib ini yang tidak pernah berbuat dosa, tenggelam dalam perzinahan, tenggelam dalam pembunuhan, wafat dalam kekufuran. Demikian perbuatan syaitan. Hal seperti ini, hadirin, bukan merisaukan kita, merisaukan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diam. Beliau berikan kepada kita azimah untuk menjaga dari ini. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang mengumpuli istrinya dan membaca bismillah, wajannibni syaitan, wajannibni syaitan ma razaqtana, maka ketika ia memiliki keturunan, lam yadurruhu syaitan abada. Orang yang ketika akan mengumpuli istrinya mengucap bismillah, wahai Allah, jauhkan syaitan dariku dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan kau berikan. Jika ia mempunyai keturunan, maka tidak akan bisa dimudaratkan dan dicelakakan oleh syaitan selama-lamanya. Ada azimat yang bisa membentengi dari godaan syaitan? Tidak ada, kecuali azimat Sayyidina Muhammad SAW. Demikian hebatnya sunnah sang Nabi menjaga umatnya jangan terjebak dengan kekuatan syaitan. Kita bertanya, lalu bagaimana mereka yang lepas dari kemuliaan itu? Rasul mengajari lagi. Diriwayatkan di dalam riwayat yang 3 dan sahih, barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali setiap harinya, Allah akan menjaganya daripada kecelakaan godaan syaitan. Demikian hebatnya sang Nabi menjaga kita, hadirin hadirat. Dibentengi, jangan sampai terjebak syaitan, jangan sampai tercelakakan oleh musibah. Riwayat lainnya dalam Sahih Muslim, ketika datang seorang sahabat mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, semalam aku digigit kalajengking. Rasul berkata, jika engkau membaca setiap hari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia tidak akan kau itu digigit oleh hewan berbisa. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai digigit hewan berbisa pun Rasul menjaga kita. Jangan digigit hewan berbisa, jangan sampai dicelakakan oleh syaitan. Ini penjagaan sang Nabi kepadaku dan kepada kalian dan kepada seluruh umatnya. Telah benar firman Allah yang telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang menjaga kalian dan sangat berat memikirkan musibah yang menimpa kalian, dan kepada orang-orang beriman itu sangat berlemah lembut. Dijaga, hadirin hadirat, lebih dari ayah dan ibu. Jangan kena hewan berbisa, jangan terkena godaan syaitan, jangan sampai wafat dalam sulh
Fatimah, ini sunnahnya, ini sunnahku, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Dijaga lebih dari ayah dan bunda kepada anak-anaknya. Inilah idola kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya cinta beliau kepada umatnya terlepas dengan ucapan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan kuberikan pada umatku yang berdosa besar. Adakah orang yang lebih baik dari ini? Adakah orang yang lebih lembut dan lebih mulia dan berhak untuk dicintai melebihi ini? Hadirin hadirat, di masa itu kita harus bertanggung jawab di hari itu atas segala dosa. Di mana ayah dan ibu ingin mencelakakan anaknya dan anak ingin mencelakakan ayah dan ibunya. Suami ingin menjerumuskan istri dan istri ingin menjerumuskan suaminya, asalkan selamat dari siksa Allah. Di saat itu ada yang berkata syafaati li ahli kabair min ummati, idolaku dan idola kalian, idola muhajirin dan ansar, idola para wali Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ta'amman, renungkan. Ini akhir dari pembahasan dan pembicaraan kita di malam ini. Renungkan. Suatu saat ketika aku dan kalian beruntung melewati sedemikian banyak medan-medan yang aneh, dan setelah itu sampailah kepada istana-istana Mekah, surganya Allah itu akan sampai kepada kita. Dan di saat itu ada majelis-majelis, tempat-tempat duduk, perkumpulan-perkumpulan di mana orang-orang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jika engkau masuk ke dalam surga, engkau pasti berjumpa dengan beliau. Di saat itu bebas, siapapun ingin mencium tangannya, ingin memeluknya, ingin mengadu, ya Rasulullah, aku dahulu terkena musibah ini dan itu dan lain sebagainya, silakan. Di saat itu kita bebas bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasul menjamu para umatnya untuk jumpa dengan beliau di istana yang termegah tentunya. Di surga Allah tidak ada istana yang lebih megah dari istana Nabi Muhammad SAW. Dan para tamu berdatangan menyalaminya dan terus demikian. Apakah ini akan datang kepada kita? Satu dari dua, kalau tidak kenikmatan ini, maka kobaran cerita Nabi neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita berharap berarti kami bersangka baik, kau memasukkan seluruh kami ke dalam surga Rabbi. Ana ila bani abdi, aku berada dalam persangkaan hamba berlebih. Kami semua yakin bahwa engkau akan memasukkan kami ke dalam surgamu dan mengampuni kami. Ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah dihitung amal-amal ibadahnya dan lebih berat dosanya, ia digiring masuk ke dalam api neraka dan dia berhenti selain berbalik lebih. Di masa hidup aku kira kau tidak akan memasukkanku ke dalam surga. Maka Allah berkata, masuk surga sekarang dengan sangka baikmu kepada aku. Adakah sangka baikmu kepada Allah akan memastikanmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, jangan salahkan kami jika bersangka baik engkau akan memasukkan kami ke dalam surga. Ya Allah, di dalam surga itulah kami berjumpa makhluk yang paling indah dan paling kau cintai. Di saat itu pastikan kami jumpa dengan idola kami Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, kami mendengar sabda beliau, akan kalian lihat hal-hal yang kalian ingkari dari musibah dan kesulitan dalam hidup. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian jumpa dengan aku di telaga haud. Ya Rabb, pastikan kami dalam kelompok yang bersabar dalam hidup. Pastikan kami jumpa dengan beliau di telaga haud.
Tiga, beliau berkata, tasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian jumpa dengan aku di telaga haud. Kami telah menganggap Rabbi ucapan kalian itu adalah pada kami yang bersabar 14 abad setelah beliau wafat dan kami masih mengikuti sunnahnya. Rabbi, kami terjebak dalam dosa dan kesalahan, dan hanya Engkaulah yang bisa mengangkat kami dari jebakan dosa dan perangkap syaitan. Rabbi, demi kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW, selamatkan kami hingga wafat dalam husnul khatimah. Selamatkan kami untuk mencapai lezatnya khusyuk. Selamatkan kami dari kobaran api neraka. Jangan ada satu nama pun dari kami yang hadir yang akan menginjak api neraka. Ya Allah, alamkan seluruh dari kami dari kobaran api neraka. Ya Allah, dari dahsyatnya siksa kubur, dari rintihan di alamul barzakh. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami menjerit memanggilmu di majlis ini agar tidak terjadi jeritan kami di api neraka kelak. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal wal In'am, jika Engkau bertanya kepada kami atas perbuatan kami, maka tentunya kami akan Kau adili dan masuk ke dalam kemurkaan-Mu dan neraka. Tapi jika Kau adili kami dengan rahmat-Mu dan syafaat Nabi-Mu, maka kami akan sampai ke dalam surga. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, pastikan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Pastikan kami bebas dari api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bebaskan kami dari siksa kubur, bebaskan kami dari jeritan di alam kubur, bebaskan kami dari golongan di alamul barzakh. Ya Dzal Jalali wal Ikram, dan bebaskan kami dari musibah dan kesulitan di dunia. Rabbi, Rabbi, Ya Dzal Jalali wal Ikram, telah berjanji Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Ya Rahman, Ya Rahim, walaupun kami terbenam dan terperosok dalam jebakan dosa, tapi ada kecintaan dalam jiwa kami kepadamu dan kepada Nabi-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, jika kami mengingat keindahan perjumpaan kami dengan Nabi kami, maka di saat itu tidak ada lagi kenikmatan yang lebih terkecuali berjumpa dengan Zat-Mu yang Maha Indah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Wahai Allah, beri kami kesempatan memandang Zat-Mu yang Maha Indah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Wahai Allah, beri kami kesempatan memandang Zat-Mu yang Maha Indah, yang Maha Indah, yang Maha Indah, yang Maha Indah. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Halalkan mata ini memandang Zat-Mu yang Maha Indah. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Ila wajhikal karim, ila wajhikal karim. Nazar, 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 memandang, memandang, memandang Zat-Mu yang Maha Indah. Manusia yang terakhir keluar dari api neraka, berpuluh ribu tahun ia terus diterpanggang dan melolong di alam neraka. Ketika ia dipanggil oleh Allah, Allah menyingkapkan tabir keindahan Zat-Nya, sehingga hamba itu melihat indahnya Allah. Lalu Allah bertanya, hambaku, pernahkah kau merasakan siksa neraka?
Hamba itu berkata, tidak pernah wahai Allah. Dari indahnya memandang zat-Allah, hadirin hadirat ta'amal, jadikan malam-malam malam doa dan munajat. Maka kita mengakhiri perjumpaan ini dengan bermunajat, memanggil namanya yang maha indah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Demi keindahan dan demi kerinduan kami kepadamu, padamkan seluruh dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Halalkan seluruh dosa kedua orang tua kami, dan sisa sebutir dosa pun daripada mereka, kecuali telah kau hapuskan. Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal Inam, Ya Allah, Ya Allah. Sejukkan jiwamu dengan namanya, padamkan seluruh musibahmu dengan menyebut namanya, singkirkan segala kesulitanmu dengan memanggil namanya. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hadirin hadirat, hal yang perlu saya sampaikan, insyaallah Allah telah mengizinkan kita untuk memulai mengadakan maulid tahunan Majelis Rasulullah SAW. Berapa bulan yang lalu kita berbicara belum memungkinkan mengadakan majelis tahunan Majelis Rasulullah, kan, tetapi tahun ini alhamdulillah insyaallah telah Allah izinkan kita mengadakan maulid tahunan. Kita akan mengadakannya pada tanggal 12 Rabiul Awal tepat di pagi hari, acara dari jam 8 sampai sebelum zuhur, kira-kira 2 jam saja. Dan kita perkirakan hadirin melebihi 100.000 muslimin muslimah. Ini akan semoga menjadi maulid terbesar di bumi Jakarta dan sekitarnya. Hadirin hadirat, tempat yang telah kita tetapkan dan kita arah adalah Stadion Utama Senayan Jakarta. Kan tetapi karena baru saja kabar hari ini didahului oleh Partai P3 mengadakan acara di sana, maka kita tidak bisa mengadakan acara di sana. Saya pindahkan ke Istora Senayan, ternyata juga sudah didahului oleh orang lain dalam acara-acara Nasrani, karena keesokan harinya ada acara Nasrani. Dan sebab itu kita mengalihkan acara di Monas. InsyaAllah di Monumen Nasional kita akan mengadakan Maulid Akbar, dan ini kita akan jadikan momen untuk terangkatnya sang idola Sayyidina Muhammad SAW di bumi Jakarta, di jantung kota Jakarta. Kita deklarasikan idola yang paling berhak dimuliakan di bumi Jakarta, Sayyidina Muhammad SAW. Artis-artis punya idolanya, bintang film punya idolanya, artis-artis dan panggung-panggung maksiat punya puluhan ribu idolanya. Dan tunjukkan panggung terbesar di bumi Jakarta, panggung Sayyidina Muhammad SAW. Idola terbesar di bumi Jakarta, Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat, dalam acara ini kita tidak sebagaimana tidak mengaitkan partai politik manapun, tapi kita justru mengundang seluruh pimpinan partai politik untuk mengakui bahwa idola kita Sayyidina Muhammad SAW. Semua partai akan kita undang pimpinannya untuk hadir dan melihat inilah kelompok orang-orang yang mengidolakan Rasulullah SAW. Dan semua partai kita akan harapkan untuk mendukung idola kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, agar dilihat oleh semua partai dan kelompok politik bahwa kelompok Sayyidina Muhammad lebih besar dari partai lainnya. Ini kita mengundang seluruh stasiun televisi, kita mengundang seluruh surat kabar agar diliput
dilihat oleh seluruh Indonesia dan semoga menular nanti. Terdapat Maulid Agung di Bandung, di Semarang, di lainnya akan terus insyaallah menular ke kota-kota besar lainnya dan jadikan ini momen besar dan Fatah Akbar untuk wilayah bumi Jakarta. Demikian hadirin hadirat, minggu yang lalu kita membuka Fatah Akbar di wilayah Depok yang selalu terhalangi dari Maulid. Alhamdulillah telah dibuka oleh Allah. InsyaAllah kita jadikan 12 Rabiul Awal Fatah Akbar untuk Jakarta. Amin, Allahumma amin. Agar sang Nabi dijadikan idola terbesar, sehingga masyarakat yang belum mengenal kemuliaannya akan melihat bagaimana dahsyat dan banyaknya para pembela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat, kita wujudkan cita-cita kita menjadikan Jakarta ini Serambi Madinatul Munawwarah, kota yang paling ramai dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dijadikan idola, ini hadirin yang hadir insyaallah melebihi 100.000 muslimin muslimah. Ini akan semakin aman. Jakarta dari narkotika, dari miras, dari pencurian, dari mabuk-mabukan akan terkikis dengan banyaknya para pemuda yang beridolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sunnah beliau dicintai, dimuliakan di bumi Jakarta ini.